Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Musta'in ala qawlillahi salatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur Allah Ta'ala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat itu nikmat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat berupa kesehatan dan nikmat-nikmat lain. Sungguh kita tidak bisa menghitung apa yang menjadi nikmat Allah itu kita. Karena saking banyaknya, maka kewajiban adalah bersyukur. Sholat itu kewajiban, maka kita laksanakan dengan dasar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji juga kita dasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lain sebagainya. Ketika kita ngaji didasari berasa syukur tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita sunnahnya, hasanah, qudwah hasanah, semuanya kita ikuti apa yang menjadi titah beliau, kita tinggalkan beliau, dan kecintaan kita menjadikan ridho atas segala apa yang kita lakukan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar surat Al-Fatihah Al-Nur konten ing manah kita salat kita ditumbalannya istiqomah konten yang Allah Ridhoillah oleh syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah Naftatihu barakjana hadzal yaum bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kita teruskan apa yang menjadi bacaan kita semuanya. Panjenengan pirsani ayat 109. Kalau aos nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum atu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wa barhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nur basarina wa jalaa umina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Jenengan bersani ada kata wadda. Wadda. Wadda bermakna roda atau punya keinginan kuat. Katsirun bermakna kata katsir. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia, tapi kalau maksudnya kasir itu adalah ya kados napa sing nampi arta wonten ing toko napa kasir. Kasir ini artinya banyak, maka dalam bahasa Indonesia artinya orang yang banyak uangnya, soalnya nopo arto saking tiang-tiang ingkang bebas atau orang-orang yang beli. Katsirun di sini banyak. Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab itu orang yang mendapatkan kitab. Maksudnya di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi mendapatkan kitab berupa yang pertama Taurat, yang kedua Zabur dan Taurat. Sebetulnya baik Zabur, Taurat, Injil itu untuk Bani Israel. Akan tapi dikatakan Yahudi karena dia merujuk kepada Yahuda, anaknya Nabi Yakub. Sementara Nasrani ada berbagai macam pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan Nasrani dari kata Nazaret. Nasrani. Ada yang mengatakan Nasrani itu man ansari ilallah, diambil dari ayat itu. Tolong. Oke. Seperti itu. Terus kemudian lau. Kata lau itu adalah keinginan yang sangat tinggi yang mustahil untuk didapatkan. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini umpomo itu berarti realitanya tidak. Misalnya umpamanya aku sugih, berarti realitanya dia kere. Artinya tidak mempunyai seperti yang dia inginkan. Jadi sesuatu yang tinggi yang dia inginkan tapi tidak tercapai. Ini kata lau. Maka dalam pandang Islam itu lau adalah harfu syaitonia. Jadi panjang angan-angan yang tak tergoyahkan, sehingga yang tak tercapai. Maka jangan panjang angan-angan dalam Islam. Lau yaruddunakum dari kata radda yaruddu, itu berarti mengembalikan. Yarudduna, mereka mengembalikan. Kum panjenengan sedaya ayyuhal mukminun, ayyuhal muslimun.
Mimpati imanikum, mimpati itu setelah. Mimpati imanikum setelah keimanan. Kufaro setelah iman, panjenengan mereka itu berkeinginan untuk mengembalikan mereka panjenengan sedaya dalam kondisi kufur. Seperti itu. Hasadan itu karena hasud, karena iri. Min indi anfusihim yang ada di dalam hati mereka. Mimba di setelah. Gitu, diulang-ulang itu. Mimba di diulang. Itu artinya setelah. Mata bayana setelah kelihatan, setelah jelas bagi mereka, lahum itu bagi mereka, al-haqqu kebenaran. Maka kalau terangkan maksud itu. Fa'fu maka berikanlah. Wasfahu dan biarkan. Hatta sampai ya'tiya datang. Allah mendatangkan, berarti Allah yang mendatangkan bi amrihi keputusan. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Jenengan pun paham atas segala sesuatu Allah itu mampu. Oke, maksudnya pun ngeten. Wadda katsirum min ahlil kitab. Di Quran itu ada beberapa istilah tentang kitab. Yang pertama utul kitab. Yang kedua utul nasibam minal kitab. Yang ketiga adalah kalau utul kitab itu konotasinya masih positif. Utul nasibam minal kitab sebagian daripada kitab. Tapi kalau ahlul kitab itu konotasinya adalah negatif. Karena hal-hal yang berkaitan dengan ahlul kitab itu mesti bersesuaian dengan hal-hal yang negatif. Seperti contohnya ini. Jadi ada utul kitab, utul nasibam minal kitab, ada. Nah, ahlul utul kitab itu termasuk kita. Karena kita mendapatkan kitab dari Allah. Walaupun sebetul hakikatnya yang mendapatkan firman Allah Ta'ala atau mendapatkan wahyunya adalah kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah umat. Maka kita bisa dikatakan sebagai utul kitab. Tapi ahlul kitab tidak. Ahlul kitab hanya Yahudi dan Nasrani. Dan kita bukan termasuk daripada itu. Mengapa demikian? Karena kita berbeda dengan mereka. Mengapa kita beda dengan mereka? Mereka itu melakukan tahrif, melakukan editing sementara kita. Oke, atas noten. Mereka mengatakan sami'na, tapi hakikatnya mereka dalam realitanya wa asain. Sementara kita sami'na wa ata. Berbeda. Maka ahlu kitab di sini ya Yahudi ataupun Nasrani itu kata Allah wonten ing mriki mempunyai keinginan yang kuat seandainya saja mereka bisa mengembalikan kita kepada kekufuran mereka akan lakukan. Maka ini kegayuhan yang sangat tinggi, akan tetapi ya dengan saya kira sudah pernah mendengar tentang bagaimana mereka akan menjadikan Indonesia atau menjadikan dunia Islam dan lain sebagainya berubah pada tahun sekian, maka jumlah yang namanya pokoknya pripun carane populasi di Indonesia itu dari yang dulunya mayoritas agama Islam pelan-pelan akan berkurang. Jadi semacam. Nah, jadi mereka berupaya sedemikian rupa dengan berbagai macam cara, baik yang halus ataupun yang kasar ataupun yang tengah-tengah, berupaya supaya kita meninggalkan keimanan kita. Maka panjenengan pirsani gaya hidup
kita sebagai seorang muslim banyak kan yang hedonis. Iya, ada yang hedonis sekarang. Jadi orientasinya adalah dunia. Rumah sekarang sudah bermegah-megahan. Padahal kita mengetahui rumah masa depan kita itu bukan di dunia. Apakah tidak boleh, Pak? Boleh. Boleh. Rumah bagus itu boleh. Bahkan orang-orang dulu, ya ulama-ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu rumah-rumahnya bagus-bagus mereka itu. Boleh, selama itu satu. Makanya ada keterangan di situ. Keterangan apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kita boleh kaya, boleh kaya. Siapa yang melarang? Boleh. Bahkan Allah lebih menyukai yang kaya itu orang Islam. Karena dengan orang Islam artinya mereka juga menunaikan zakat. Boleh daripada kekayaan atau kedudukan itu diambil sama orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya Allah, yang melanggar aturannya. Semacam itu. Nah, mereka menginginkan yang semacam itu karena hasad dan hasad, iri dengki, min inti angkusihim yang ada di dalam hati mereka. Mengapa mereka iri? Panjenengan pirsani. Allah ngendikan mimba tima tabayyana lahumul haq, setelah tampak bahwasanya kebenaran itu ada pada Islam dan ada pada yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang cendekia wonten ing dari Banu Israel, baik itu dari ahlu kitab, baik itu Yahudi dan Nasrani, mengetahui secara benar, secara pasti bahwa kalau mereka berbicara secara profesional, secara jujur, bahwasanya apa? Bahwasanya kebenaran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka melihat kepada kitab-kitab yang diberikan kepada mereka, bahwasanya Nabi akhir zaman yang membawa risalah, yang mereka nanti-nantikan, yang mereka selalu tawasuli ketika mereka berperang, ketika mereka dapat kesusahan, ketika mereka dalam kesulitan dan lain sebagainya, ternyata bukan dari mereka, bukan dari anak keturunan Yakub, tapi anak keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Dan mereka sangat kecewa mendapati itu. Kok dari sana, bukan dari kita. Oke. Maka ketika kita sebagai seorang muslim mendapati kebenaran itu dari siapapun harus kita terima. Karena yang namanya kebenaran itu bukan murni dari kita. Boleh jadi dari kita atau bahkan orang lain sekalipun. Maka yang kita ikuti adalah kebenaran. Nggak peduli dari siapapun, bahkan dari anak kecil sih, anak kecil atau orang yang ada di bawah kita atau orang yang ada di atas kita, yang lebih tua atau dari siapapun. Maka kita diajarkan kulil haqqa walau kana, katakanlah yang benar sekalipun itu pahit, dan kita diminta untuk mengikuti kebenaran. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, sementara ahli kitab itu tidak begitu. Ketika mendapati bahwasannya yang benar itu dari sisi Allah lewat Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka melihat bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari Banu Israel atau Trah Israel atau anak keturunan Nabi Yakub, dan dari keturunan Nabi Ismail atau dari Bani Hashim, dan seterusnya sampai pada lahir kanjeng Rasul Muhammad SAW,
dari orang Arab, maka mereka menolak itu karena ada iri dan dengki, kok bukan dari terah mereka. Karena mereka sudah menganggap bahwasannya yang terpilih adalah mereka. Jadi umat terpilih itu adalah mereka. Karena selama ini umat yang banyak diutus kepada mereka nabi-nabi Allah yang paling banyak adalah Bani Israil. Lain tidak. Maka panjenengan pirsani baik di Taurat ataupun Injil atau di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, mereka memposisikan diri sebagai penggembala dan lainnya adalah bayar. Panjenengan pirsani. Oke. Nah, karena mereka memposisikan diri itu di atas sementara yang lain di bawah, menganggap yang lain itu kurang, menganggap yang lain itu rendah, maka ketika yang namanya kebenaran itu ada dari pihak lain, maka mereka tidak menerimanya. Oke. Karena itu kita ambil hikmahnya apa? Kalau memang yang disampaikan orang lain, walaupun mungkin secara umur di bawah kita, atau secara pekerjaan mungkin bisa dikatakan orang lain memandang mungkin pekerjaan sebagai PNS subur, ya, sementara pekerjaan tukang tambal ban, tukang becak itu berada di bawah kita, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kebenaran itu ada pada pihak mereka, ya kita harus ikuti, bukan pada siapa yang mengatakan. Maka di dalam pepatah Arab dikatakan undur maqala wala tangkur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Jenengan mirsani sing ngomong bucai urang elek kliting ngantuan dan lain sebagainya, ya payah kalau semacam itu. Bahkan nah, kecuali saya ngaturnya wong ayu atau wong ganteng dan lain sebagainya, pun mudah dilihat adalah apa yang dikatakan, bukan siapa yang ngoten. Oke, jadi yang dilihat itu adalah kebenaran yang dikatakan, atau adakah kebenaran yang dikatakan olehnya. Kalau memang ada, ya ikuti. Semacam itu. Oke. Nah, di situ dikatakan, coba dengan lihat akhlaknya atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang itu. Napa? Fa'fu, maafkan mereka. Dari kata afwan itu kan maaf. Sudahkah kita mengikuti yang semacam itu? Ketika ada orang lain dengki kepada kita, ketika ada orang lain iri hati kepada kita, memfitnah kita, kemudian menjatuhkan kita, pokoknya mendolimi kita, umumi pun tiang itu mesti wanyel, pengen bales dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kepada kaum muslimin, termasuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, menghadapi propaganda ahli kitab itu dengan fa'fu, maafkan mereka. Fa'fu wasfahu, maka biarkan. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu yang ada pada mereka. Nah, semacam itu. Kalau sekarang ini kan tidak kayak gitu, tidak ditunjukkan akhlak Islaminya, akhlaknya tidak ditunjukkan. Suwipeng di sing KTP non, terus baru malah insya Allah. Nah, semacam itu. Jadi orang itu melihat keislaman seseorang itu justru harusnya pada perilaku.
Semakin baik keislaman seseorang, maka semakin baik perilaku, semakin baik akhlaknya. Aku yo angel, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi dawuh Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'fu wasfahu. Hatta sampai ya'ti Allahu bi amri. Allah memutuskan sesuatu atas mereka. Contoh gitu, dalam perang di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya termasuk perang Badar dan lain sebagainya, yang namanya ahlu kitab baik Yahudi ataupun Nasrani itu berupaya memberikan ruang dan jalan kepada kaum musyrikin Mekah itu menyerang komunitas Muslim yang dipimpin oleh Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang namanya Banu Israel, suku-suku Banu Israel yang ada di Madinah itu bersekongkol dengan orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu, ketika Rasulullah itu kan status di embargo ekonomi, maka Sayyidina Salman Al-Farisi itu memberikan solusi, tadi memberikan ide gimana Rasulullah kalau misalnya kita bikin kontak, bikin parit. Nah, seluas apa? Seluas yang namanya kuda itu tidak bisa melewati. Aneh gawe parit, jadi dibikin parit yang dimana kuda tidak bisa lewat. Ya memang betul-betul embargo ekonomi, nggak bisa apapun, musuh nggak bisa masuk. Sementara kita hanya bertahan sampai pada akhirnya yang namanya Allah atas izin Allah. Di luar parit dalam arti di sini Bani Israel dan orang-orang kafir itu kafir Mekah itu mereka terkena semacam batu salju atau musim dingin yang sangat parah sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Sampai akhirnya komunitas Muslim. Nah, disitulah Allah kemudian menurunkan hukuman kepada Israel yang mereka bersekongkol dengan kafir Quraisy, kafir Mekah. Hukumannya apa? Ya itulah hukuman atau keputusan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, yaitu apa? Tetap membiarkan hidup wanita-wanitanya, membiarkan hidup anak-anaknya, termasuk orang tua baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kemudian yang bersekongkol tetap membiarkan wanitanya hidup, tetap membiarkan anak-anaknya yang masih kecil, tetap membiarkan mbah-mbahnya mereka. Jadi orang tua betul-betul dihormati. Nah, buat mereka yang bersekongkol saja ini, itulah keputusan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka telah melanggar perjanjian, yaitu piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah, karena mereka berkhianat semacam itu. Inna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu qadir, mampu. Maka nyuwun sewu, ketika datang bahaya, ketika datang kesulitan, ketika datang ya apapun lah bentuk kesusahan dan lain sebagainya, kita harus berpegang kepada tali Allah dengan sangat kuat. Kalaupun misal ada orang lain yang memfitnah kita, ada orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan kita, ada orang lain yang berusaha menyingkirkan kita dengan berbagai macam cara, karena nyun pangapunten namanya syaitan,
baik itu syaitan dalam arti yang asli ataupun berupa manusia, itu berupaya dengan semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, menjadikan iman kita lemah. Maka Allah di sini menyatakan atas segala sesuatu itu maka kita harus berpegang dengan Allah, bersandar kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mampu merubah kondisi dan keadaan. Maka ketika keimanan jenengan kepada Allah itu kuat, apapun mara bahayanya, apapun usaha mereka menjatuhkan kita, akan gagal. Itu yang perlu digarisbawahi. Maka di sini walaupun ada iri dan dengki, fitnah dan lain sebagainya, itu Rasulullah dan para sahabat bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikkan kondisi dan keadaan dari yang berbahaya menjadi, dari yang susah jadi gampang, dari yang sulit menjadi ringan, dari yang sebelumnya sakit menjadi sehat. Itu Allah. Maka jangan pernah kita lepaskan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, terus bagaimana? Ayat selanjutnya, ayat 110 panjenengan bersani, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang pertama, nanti kaula aturaken babagan masalah wa aqimus shalah itu adalah kalau diterjemahan diartikan dirikanlah sholat. Maksudnya bukan dirikanlah, itu tetap melaksanakan sholat, tapi syarat dan rukunnya itu terpenuhi secara sempurna. Orang mau sekedar melakoni sholat tok sementara auratnya terbuka. Enggak cuman kita melaksanakan sholat, tapi tawajuhnya bukan ke Ka'bah musyarrafah. Kecuali kita tidak mengetahui arah, tapi ketika kita sudah mengetahui arah ke kiblatnya itu, ya kita berubah sama persis ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menghadap kiblat. Padahal pada waktu itu sebelumnya kiblatnya adalah Baitul Maqdis, maka Rasulullah mengajarkan untuk berpindah haluan tanpa membatalkan sholat. Jadi untuk salah satunya menghadap kiblat. Kemudian dalam kondisi suci, punya wudhu, labi harus sholat rade wudhu. Ya, kalau tidak ada air tayang, maka dalam kondisi suci. Nah, bagaimana dengan ya kudunya sehat? Nah, orang sehat tidak ada kewajiban dalam arti ketika tidak sadar atau gila, atau ketika belum balik, maka tidak menjadi kewajiban. Itu syarat sah. Di sana juga ada rukun-rukun sholat. Rukun sholat tidak bisa ditinggalkan. Jenengan sholat orang nggo Fatihah, ayo batal sholat. Jenengan sholat ketika tahiyat akhir tidak menyebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad, ya kedai ada harus diulang lagi. Maka kemarin ketika khutbah ada khotib itu tidak membaca syahadaten. Padahal syahadat di khutbah yang kedua, syahadaten itu adalah rukun khutbah. Yang namanya sholat Jumat itu menjadi 2 rakaat karena ada khutbah. Kalau rukun khutbahnya saja tidak disebut, maka sah enggak? Enggak sah. Saya sudah ingatkan khotibnya. Oh nggih, matur nuwun. Loh, bukan selesai nggih matur nuwun tok. Padahal itu urusannya dengan sholatnya jamaah. Yang berat, yang semacam
orang ngaku awake. Apa nggih Pak? Lah piye to? Ulangi aja nggak mau, ya mau nggak mau. Akhirnya ya sholat duhur. Maka yang penting itu mengetahui syarat dan rukunnya terlebih dahulu. Nah, rukunnya sholat itu harus kita ketahui. Jadi bukan hanya sekedar sholat, kita harus mengetahui ilmunya juga. Maksudnya tambah tua aja urung mudeng rukunnya. Itulah kegunaan orang belajar fikih. Jadi bukan permasalahan iso maca Quran ora ya, tapi pikiran mungkin ya akhirnya dodol. Jadi harus tahu juga. Makanya alhamdulillah kita sekolah dulu nih. Jenengan mungkin yang madrasah, saya di SD malah. Di SD pun saya diajari. Ada rukun sholat, gini. Cara saya sholat, gini. Sunai sholat, gini. Nah itu penting. Itu masalah sholat. Oke. Nah sampai itu. Wa'atuz zakat dan melaksanakan zakat. Maksudnya melaksanakan di sini menunaikan. Artinya yang namanya zakat itu bukan seperti saat sekarang ini, wong-wong sing do miskin, wong-wong sing kere, wong-wong goreng dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu suruh datang terus dikasih. Enggak begitu, sekali lagi tidak semacam itu. Jenengan datang ke rumahnya, jenengan berikan dengan atur ke Bu atau Bapak atau Mas, ini zakat saya. Iki zakat saya. Terus bisa Bu pulau tampi zakat panjenengan mugi wonten berkahipun mugi Gusti Allah paring pangapunten lan sampai turutipun ada ijab kabul di situ. Saiki ndas pokoke diweke ngono wae bar penting harus melaksanakan. Enggak begitu. Maka saya punya teman namanya Migdol, dosen IAIN Solo Tigo. Itu disertasinya tentang zakat. Beliau bikin macam kuesioner. Akhirnya setelah diteliti, maka pelaksanaan zakat secara pribadi yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang diketahui oleh Zaki itu tadi itu jauh lebih bagus daripada diberikan kepada lembaga. Dalam penelitiannya beliau loh, tidak mengatakan. Ini saya cek, dia juga mengirimkan kuesioner, Kang, tolong diisi kuesioner. Oh siap, itu angkatan saya di Al-Azhar. Beliau sekarang S3, udah selesai, udah doktor di IAIN Salatiga. Semacam itu jauh, jadi lebih mengena. Saya tidak mengatakan bahwasanya terus kalau lembaga itu buruk, ya tetap baik, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya mereka itu yang mendapatkan amanat, yang melaksanakan. Jadi saya mendapati di beberapa daerah dipanggil sing miskin di kota ayo tontonkan, diberikan gitu. Bukan beliaunya atau orang yang diberi mandat datang, Pak ini zakat, Pak ini dan lain sebagainya. Jadi memuliakan, jangan sampai saya kira misalnya dengan pangapunten fakir terus diketahui orang banyak, wah zuhad itu fakir toh, oh jenengan fakir loh Pak. Kan yo isin harapane pirang-pirang mangan. Nah ya awake dhewe niku fakir misale apa gore mutange akeh. Remuk ndak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Maka apapun kebaikan ingkang panjenengan lampahi untuk diri panjenengan atau untuk keluarga panjenengan lain sebagainya atau untuk sesama muslim, saudara-saudara panjenengan, kerabat-kerabat panjenengan atau bahkan orang lain,
maka panjenengan tajidu akan mendapatinya indallah. Maksudnya panjenengan akan mendapatinya kelak di sisi Allah itu adalah pahala yang besar. Innallaha bima ta'maluna basir. Atas segala sesuatu yang jenengan laksanakan Gusti Allah niku boten sare. Artose mangertosi. Jados kebaikan apapun yang kita lakukan harus satu, tulus ikhlas. Wangel Pak. Oke. Maka Imam Nawawi Al-Bantani ini menghentikan yang namanya ikhlas itu ada tingkatan. 3 tingkatan. Tingkatan ingkang paling inggil a'la marotib. Tingkatan ingkang paling inggil niku jenengan namung golek ridhone Gusti tok wis enek liyane. Ora enek urusan dunya, ora enek urusan akhirat. Pokoknya asal ridhone Gusti Allah. Itu yang pertama, yang paling inggil. Kemudian yang kedua itu kedudukan yang kedua atau di bawahnya marotib tadi, yang grade-nya B ini dengan beramal tapi mengharapkan akhirat. Jadi Gusti Allah itu perangkat amal kula sing saleh iki mugi-mugi saged nyarengke kula kaliyan Kanjeng Rasul surga. Mugi-mugi Gusti Allah terus oke maringi napa derajat ingkang inggil utawi ditebihke saking neraka utawi dikampilke muat sirat utawi dikampilke ketika pas hisab lain sebagainya utawi ditebihke saking azab kubur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu masih berharap dunia. Ya ini yang paling tiga yang paling mudah gitu. Jadi ada zaman itu ikannya itu sedekah ya untuk kali Gusti Allah kayak rezeki sing luwih akeh ditambahi rezeki ini kan Allah ngoten toh ikane kan dilipat gandakan jadi 700 jadi masih dikonversikan dalam urusan duniawi itu sing paling rendah. Ya mungkin awake dhewe berawal dari yang pertama dan mungkin bisa berubah menjadi yang kedua. Maksudnya yang ketiga terus punya harapan misalnya awake lakoni jika kebaikan soleh dan lain sebagainya masih mengharap dunia masih mengkumpul di paring anak sing soleh kan dunia semua itu. Tapi nanti mudah-mudahan oleh Allah akan dirubah menjadi pada posisi yang ketiga, yang kedua atau bahkan posisi yang pertama. Karena sering-sering terjadi begitu. Terus pokoknya dilakukan sih, dan oleh Allah dirubah keikhlasan itu dari derajat nomor 3 menjadi kedua atau bahkan pada level yang pertama. Oke, jadi proses mungkin awal-awalnya sholat duha rezeki lancar dan rasa butuh sehingga akhirnya yang diharapkan ketika dia melaksanakan sholat duha adalah jannahnya Allah. Itu kan berarti berubah jadi level yang kedua atau bahkan sama sekali dia mengharapkan itu Gusti walaupun kata nikmat ingkang paling akan maka nggak usah khawatir. Kalau ada orang yang berlaku buruk terhadap kita, berlaku aniaya dan lain sebagainya, dengan harus pegang erat-erat akhir ayat innallaha bima ta'malun Gusti Allah dan sampai maka jenengan akan menjadi sabar, maka jenengan akan menjadi sabar. Syukur ya syukur ya syukur, sabar menghadapi wong sing rada cetok dan sebagainya. Ketika menghadapi anak dan lain sebagainya, ketika menghadapi suami dan lain sebagainya,
ketika menghadapi orang lain, ketika menghadapi pimpinan yang semena-mena, dengan pegang Allah bima ta'malun basir, Gusti Allah cari dengan sabar, pasti nanti Gusti Allah akan menggantinya dengan jauh lebih baik. Oke, kirang sekedap leh wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum wa qalu, dan mereka berkata, mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah Bani Israil, baik Yahudi ataupun Nasrani. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan pernah sekalipun mereka itu, tidak akan pernah sekalipun seseorang itu masuk ke jannahnya Allah illa, kecuali mangkana dan au nasoro, kecuali wong sing Yahudi ataupun Nasrani. Gitu. Ketika ada orang dari mereka itu, mereka akan mengatakan mereka bersama Bapa di surga. Tentu baik Yahudi ataupun Nasrani. Kalau dalam bahasa Yahudi mereka juga mengatakan yang semacam itu, sama baik Yahudi ataupun Nasrani. Jadi yang mempunyai legitimasi surga itu adalah mereka. Dan kalau misalnya ada di antara kita yang ngapling-ngapling surga, berarti ya memang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Liyane wis pokoke sing mlebu surga yo siji tok iki. Wis padha karo Yahudi Nasrani. Kita jawabnya ini ada surga itu apa ya hubungan kok. Kan begitu kok ngapling-ngapling dewe. Maka jawabannya Allah dengan persani tilka amani. Amani itu adalah angan-angan, yang namanya angan-angan itu tidak sesuai dengan realita. Harus kita pegangi. Kalau ada orang-orang mengatakan, wah, pokoknya awake dhewe sing surga liyane neraka ya kuwi mung angan-angane. Enggak ngerti kok. Jawab saja, kalau memang jenengan ahli jannah wani ora mati ya. Karena untuk sampai kepada surga itu harus melewati yang namanya kematian. Lebih harus lebih surga ora mati sih. Berani enggak mereka? Lawan mereka hubud dunia wa karahiyatul maut. Mereka itu cinta terhadap dunia dan takut mati, tapi ya sih. Karena itu kita itu hanya mempunyai satu keyakinan, ketika seseorang masuk surga itu bukan karena apa, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan ada seseorang itu wis kabeh wis ngamale welek. Dia juga mengaku, nggih itu Gusti sing kula lampahi ketika fasting. Maka malaikat ketem-ketem kaki giring orang ini ke neraka. Memang digiring betul. Tapi dalam perjalanan menuju ke neraka itu, Gusti Allah mandek sih. Kamu masih mempunyai satu kebaikan. Sampai orangnya itu sampailah kebaikan Allah Gusti. Kemudian dikatakan kamu pernah mengucapkan satu kalimat, satu tok kata la ilaha illallah dengan tulus ikhlas. Akhirnya merintahkan kepada malaikat timbangan seluruh amaliyah dia yang jelek itu dengan satu kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan ikhlas tulus. Ternyata dari sekian banyak amal awon sing jumlahe kuatah itu ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah jomplang. Artinya jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Terus akhirnya bagaimana?
masuk surga dengan satu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan tulus. Ada lagi orang ini sudah divonis masukkan neraka, boning rokok lucu. Ada hadis-hadis yang nyenengke. Maksudnya apa? Semuanya amalia jelek, pokoknya gak nyeneng rokok. Orang ini itu masuk ke nerakanya itu dengan berlari. Lari kenceng, dia masuk ke neraka. Terus baru dindek kali Gusti. Kowe ngopo kowe? Kok malah melayu, malah ndang mlebune neraka piye to? Ceritane piye? Nggih Gusti, kula pas teng donya niku wegah-wegahan. Mumpung kula niki jenengan perintah keteng neraka nggih, kula enggal-enggal mlebune neraka. Bar kuwi dindek kali Gusti Allah. Wis rasida ning neraka. Mlebu surga. Piye? Rasional ndak itu? Maka rahmat Allah itu sangat luas. Maka yang kita minta adalah rahmatnya. Jangan bergantung kepada kita harapkan rahmat Allah, karena dengan rahmatnya itu kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, ketika dikatakan yang masuk ke surga itu hanya Yahudi ataupun Nasrani, itu dikatakan tilka amani, itu adalah angan-angan mereka. Maka katakan wahai Muhammad pada mereka, hatu burhana, tunjukkan argumentasi. Argumentasi itu dalil, tunjukkan dalil, argumentasi, alasan yang kuat mengapa kamu mengatakan di surga itu panjenengan. In kuntum shodiqin, kalau kamu benar, baik itu yang ada di nas ataupun yang tidak. Oke. Argumentasi itu baik dalil yang ada di kitab-kitab mereka ataupun yang tidak, yang menunjukkan bahwasanya mereka mengambil jannah. Nggak akan bisa. Kalau kita masih bisa. Kanjeng Rasul ngendikan kullu ummati dakhalal jannah illa seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Waman apa ya Rasulullah, sahabat tanya, man ata'ani faqad ata'allah, siapa yang taat kepadaku maka taat kepada Allah. Waman asani faqad aba, barang siapa yang durhaka maka dialah yang enggan masuk surga. Waliyadzubillah. Oke, jam 1:04 pas. Oke, kalau jenengan pengen ngerti siapa yang ahli jannah, jenengan persani nanti di ayat 112. Yang totalitas wala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dari akar yang sama dengan kata ihsan. Kan sebut sama Gusti Allah. Semacam itu. Kalau dengan pengen ngertos yang engkang min ahlil jannah, min ahli ridwan, min ahli ridwanillah, itu dengan persani ayat 112, tapi kerangkan 1/4. Insya Allah kita lanjutakan wonten ing bincang waktu yang sama, frekuensi yang sama. Mungkin ingkang seketik menika wonten manfaatipun khusus kagem kita sedaya untuk kali panjenengan, dan mugi-mugi kita angsal ridhonipun Allah taala. Amin. Monggo pepanggihan wonten ing siang punika kita tutup kanthi waca hamdalah karo doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza astaghfirullaha wa lakum.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.